saudara dan saudari, mencari dan menolong orang yang sesat dalam kegelapan hidup adalah kewajiban kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk membawa mereka kepada juru selamat kita, yaitu Yesus. LPMI 147, tolonglah yang sesat. Di dalam dunia ini banyak sangat pencobaan yang kita hadapi, sehingga kekuatan kita sendiri tidak dapat mengalahkan dosa. Tetapi pada Al-Masih adalah kuasa, asalkan kita tetap percaya kepadanya. Kita nyanyikan LPMI 165, percaya yang menang. Bangunlah
blood from thy wounded side which flowed, be of sin the double cure, save from wrath and make me pure. Not the labors of my hands can fill all thy laws demand. Could my zeal nor respite know? Could my tears forever flow? All for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. While I draw this fleeting breath, when my eyes shall close in death, when I rise to worlds unknown and behold thee on thy throne, Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Let me hide myself in Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang ke hadirat Tuhan. Dengan kehidupan yang perlu diperbetulkan, dengan dosa yang perlu diampuni, dengan minda yang perlu diperjelaskan. Untuk itu kami mohon supaya Roh Kudus Tuhan akan bersama dengan kami. Sementara kami berkongsi dan belajar tentang Tuhan. Dan biarlah jam khutbah ini memberikan berkat pada semua kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bertemu. Saya ingin kongsikan satu pelajaran yang begitu dekat dengan hati saya. Siapakah Tuhan Anda? Siapakah Tuhan yang saya sembah itu? Dan sepanjang perkongsian ini saya akan kongsikan siapakah Tuhan yang saya sembah itu, yang saya kenali kurang lebih 50 tahun yang lalu. Magic Johnson adalah seorang pemain bola keranjang Amerika Syarikat yang terkenal kalau muda-mudi dan kalau terutamanya mereka yang minat basketball, bola keranjang, nama beliau ini memang dikenali. Magic Johnson. Beliau dibesarkan dalam satu keluarga Kristen di Michigan. Tetapi beliau mengambil keputusan untuk tinggalkan pekan tersebut, pekan kecilnya, dan tunangnya, dan hidup dengan mewah sebagai seorang bintang persatuan bola keranjang kebangsaan Amerika Syarikat. Pada suatu hari, seorang pemberita yang mengetahui latar belakang beliau, yang beliau ini datang dari salah satu
keluarga Kristen. Dia bertanya, kenapa gaya hidupnya sudah berubah sangat? Dia senyum. Dan dia jawab, saya muda dan kaya. Saya mau berseronok-seronok dahulu. Lepas itu, saya akan kembali ke tunang saya. Saya akan kembali pada Tuhan. Nantilah, Tuhan boleh tunggu sekarang. Ramai manusia seperti Magic Johnson. Mereka percaya bahwa Tuhan cuma penghalang keseronokan. Bahwa dia berkata, tidak boleh berseronok. Kalau sedap, jangan makan. Jika lawak, jangan pakai. Dari manakah kita perolehi gambaran Tuhan yang digambarkan seperti ini? Dan pada hari ini, mari kita perhati 10 kebenaran, 10 pernyataan bagi saya yang begitu tepat sekali tentang Tuhan. Pertama sekali, Tuhan bukan pencuri. Ya, Tuhan bukan pencuri. Seorang lelaki tua dari suku asli Navajo di Amerika Syarikat dan anak buahnya sedang berjalan melintas di padang, di mana mereka lihat beberapa angkasawan Amerika sedang mengadakan latihan. Apa mereka buat tuh? Dia tanya kepada anak buahnya. Oh, mereka sedang bersedia terbang ke bulan, Pakcik, jawab anak tersebut. Dan mendengar jawabannya, lelaki tua ini senyum dan langsung menghampiri para angkasawan. Lalu ditanya mereka. Dia kata, kamu mau ke bulan kah? Oh ya, dia kata. Dan kami sedang berlatih. Dan orang tua ini berkata, saya mau rekam sesuatu. Boleh kamu bawa kaset itu bersama? Ini pada zaman kaset. Dan mereka saling berpandangan dan senyum. Kata, boleh Bang, kami akan bawa itu. Dan hari yang berikutnya, orang tua yang datang. Diberinya satu keset kepada kumpulan tersebut. Dan dia pergi. Dan mereka benar-benar ingin tahu apa yang disampaikan oleh orang tua ini. Dan para angkasawan ini memainkan keset tersebut. Tetapi seorang pun di antara mereka tidak mengerti apa yang dikatakan. Oleh itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Navajo, bahasa Red Indian. Akhirnya mereka dapati seorang yang boleh menerjemahkan apa yang dikatakan dalam kaset tersebut. Dan terjemahannya adalah kurang lebih begini. Hati-hati dengan orang-orang ini. Mereka datang untuk merampas tanah kamu, seperti mereka telah merampas tanah kami dahulu. Kamu tahu kan cerita latar belakangnya, di mana orang yang berkulit putih mengambil alih tanah yang hak orang-orang asli di Amerika Syarikat dulu. Dan itulah yang disampaikan pada mereka yang di bulan. Sejak Eden, message iblis adalah ini. Awas dengan Tuhan. Dia akan merampok hidup kamu. Saudara-saudari, adakah Tuhan yang diceritakan oleh Alkitab sedemikian rupa? Yang dia ini pencuri, yang dia ini perampok. Yohanes 10:10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya manusia mempunyai hidup, bahkan mempunyai hidup yang berlimpah-limpah. Kenapa Yesus berikan amaran ini? Oleh karena Yesus tahu bahwa iblis akan memutarbelitkan gambar sebenar Tuhan dan akan memperlihatkannya bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai pencuri. Mencuri keseronokan, mencuri semua kebaikan. Tetapi Tuhan pencipta alam semesta telah turun dari surga untuk menyampaikan kebenaran. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saya katanya bukan pencuri.
Yohanes 10 ayat 10 menyerlahkan isu utama tengkara besar di antara yang baik dan jahat ini. Di antara Kristus dan iblis. Siapa yang memberikan hidup yang lebih bermakna? Tuhankah atau si ibliskah? Allah berkata, jika kamu makan buah pohon itu, kamu pasti akan mati. Seekor ular di pohon tersebut berkata, tidak, kamu pasti tidak akan mati. Jadi, siapa yang bercakap benar? Dari dahulu lagi, tujuan iblis hanya ini, untuk memutarbelitkan kebenaran tentang Tuhan dan menggambarkannya sebagai pencuri. Katanya, jangan dekat Tuhan, jangan dekati dia. Dia hanya akan menghalang kamu daripada kenikmatan dan keseronokan hidup. Benarkah? Namun Yesus berkata kepada kita, saudara-saudari, tidak, aku datang untuk memberikan kamu hidup. Baru Rabu malam yang lepas, sementara kami adakan kebaktian pertengahan minggu, seorang teman bertanya, buat apa kita perbanyakkan peraturan-peraturan? Dan sebab ini akan memberikan kekecewaan kepada anak-anak muda kita yang mencari kenikmatan hidup dan kebahagiaan. Bagi beliau, menuruti Tuhan adalah tidak bahagia. Mengikuti kehendaknya tidak memberi kenikmatan dan kegembiraan yang seharusnya ada. Adakah itu benar? Malangnya ramai di antara kita secara tidak sadar sudah menerima pembohongan si iblis ini. Yang itu pertama, mengenai kejahatan dan penderitaan. Ada yang percaya bahwa kejahatan datang daripada Tuhan. Ada juga yang percaya bahwa Tuhan memilih untuk membenarkan kita untuk menderita. Benar? Dalam satu upacara pengkebumian untuk seorang anak muda berapa tahun lepas, yang terbunuh dalam satu kemalangan motosikal tidak jauh daripada tempat kami tinggal, seorang daripada pengkhotbah berkata kepada keluarga si mati, minta maaf betul kamu sedang berkabung sekarang. Tapi Tuhan membenarkan peristiwa itu berlaku untuk menyedarkan kamu. Agar kamu kembali kepada Tuhan. Kembali pada gereja. Saudara-saudari, bila saya terdengar kata-kata tersebut, hati saya menangis. Tidak. Tuhan telah datang untuk memberi hidup. Dia tidak datang untuk meragut nyawa. Satu lagi hal dalam doa. Kita beranggapan bahwa dengan mengumpul seberapa banyak doa yang boleh, atau kalau kita dapat bantuan pendeta-pendeta dan pemimpin-pemimpin gereja yang terkenal untuk berdoa bagi pihak kita, Tuhan akan dipaksa untuk mengubah pikirannya dan melakukan mukjizat yang kita tunggu-tunggukan itu. Saya percaya pada kuasa doa. Tetapi kita harus hati-hati mengenai pengertian tentang apa doa itu sebenarnya. Agar pengertian kita tentang doa tidak memberikan implikasi bahwa Tuhan itu keberatan, bahwa Tuhan itu enggan, bahwa Tuhan harus dipaksa-paksa. Tidak. Tuhan yang sekenal bukan sedemikian. Dia datang untuk memberi hidup. Hidup yang berlimpah-limpah. Kemudian tentang hari Sabat. Si iblis juga memutarbelitkan pengertian kita tentang Sabat. Dalam kegairahan kita untuk menunjukkan bahwa Sabat itu penting. Kadang-kadang kita keterlaluan dalam penyeneraian peraturan penyucian sehingga kita lupa bahwa Sabat adalah pemberian luar biasa daripada Tuhan.
Dalam Markus 2:27 kita diberitahu, Sabat diwujudkan untuk manusia, untuk kebaikan kita. Bukan untuk menyengsarakan kita, bukan untuk memberikan penderitaan kepada kita. Juga dalam penata layanan. Kadang-kadang ada yang merasa bahwa Tuhan dan gereja hanya pentingkan uang saja. Namun ada juga pemberi-pemberi yang sadar bahwa kemampuan untuk memberi adalah satu pemberian surga. Dan bagi mereka ini, memberi adalah satu kesempatan yang amat mulia. Kemudian kita lihat kepada standar kelakuan. Setiap kali kita memandang secara negatif ukuran moral dan tabiat yang ditentukan oleh gereja, kita sudah memihak kepada iblis. Tidak boleh masuk pawagam, tidak boleh menari, tidak boleh mendengar lagu-lagu rock, tidak boleh mendengar ataupun memakai kalung dan seterusnya. Kita banyak kali gagal. Memang ini benar. Ini adalah standar gereja. Tapi banyak kali kita gagal menjelaskan kepada anak-anak kita dan para anggota yang baru bahwa standar ini adalah untuk kebaikan dan berkat kehidupan. Saudara-saudari, kita harus berjelaskannya. Namun si iblis menggunakan peluang untuk mengatakan yang banyak sekali perkataan tidak boleh, jangan dalam gereja kita. Hari ini kita boleh menurunkan aplikasi untuk mengubah ataupun morph image-image mengikut kehendak kita. Mengubah muka seseorang pada muka orang lain. Seperti yang terdapat dalam slide ini. Si iblis menggunakan aplikasi ini sejak Eden lagi. Mengadun ciri-ciri dirinya dalam gambaran kita mengenai Tuhan. Hasilnya, jutaan orang tertipu. Mereka berpikir bahwa mereka menyembah Tuhan. Tetapi tanpa sadar mereka menyembah karikatur. Gambaran yang tidak lengkap tentang Tuhan saja. Mereka melihat Tuhan yang telah datang untuk memberi hidup sebagai Tuhan yang musnah kehidupan. Iblis yang sebenarnya pemusnah hidup dilihat sebagai pemberi kehidupan. Bahwa Tuhan menghalang kita untuk berseronok dan iblis adalah puncak keseronokan dan kegembiraan. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Yesus turun ke dunia memberi kita hidup. Ingat, pembohongan iblis yang utama adalah ini. Jika kamu mendekati Tuhan, kamu akan kehilangan hidup yang penuh keseronokan dan kegembiraan. Apa kata Yesus? Aku bukan pencuri. Aku datang untuk memberikan hidup. Saudara-saudara, Yesus datang untuk memberikan hidup. Dan hidup yang begitu berlimpah-limpah. Kebenaran nomor 2. Kita tidak perlu takut Tuhan. Lukas 2:10. Tetapi malaikat itu berkata pada mereka, ini kepada para gembala sewaktu Yesus dilahirkan sebagai bayi di Bethlehem. Jangan takut. Aku membawa kepadamu berita baik dan akan memberikan sukacita besar pada seluruh umat. Lukas 2:10. Iblis mahu manusia takut pada Tuhan. Para malaikat telah melihat iblis menebarkan gambar palsu Tuhan tersebut untuk beribu-ribu tahun lamanya. Dan apabila mereka pada akhirnya dibenarkan bersuara pada malam itu, apakah dua perkataan mereka yang pertama? Apa? Jangan takut. Saudara-saudari, itu adalah perkataan yang amat luar biasa, besar maksudnya. Tuhan tidak mau seorang pun menyembahnya oleh karena perasaan takut. Itulah sebabnya dia datang sebagai seorang bayi. Dan para gembala didorong untuk mencarinya dan mereka melakukannya tanpa sebarang perasaan takut. Hari ini kita boleh mendekatinya tanpa perasaan takut itu.
Oleh kerana Tuhan tidak berubah. Ibrani 13:8 berkata, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Tuhan tidak berubah. Dan kita tidak perlu takut-takut datang kepadanya. Dalam Great Controversy, buka surat 569, Ellen White berkata, Iblis sentiasa berusaha untuk menyalahgambarkan tabiat Allah, agar manusia punya tanggapan yang salah mengenainya, dan agar mereka jadi takut kepadanya. Tuhan yang saya kenal adalah Tuhan yang mudah saya dekati. Saya tidak perlu takut kepadanya. Kebenaran nomor 3. Tuhan adalah berita baik. Semua mengenai Tuhan mestilah berita yang baik. Itu kata malaikat. Semua tentang Tuhan adalah berita yang baik. Dari Alfa ke Omega, dari E ke Z. Sekiranya Tuhan adalah berita yang baik, seharusnya masa yang diambil untuk memberitakan Injil ini ke seluruh dunia sekejap saja. Tapi hanya akan berlaku sekiranya kita betul-betul percaya bahwa Tuhan itu adalah berita baik tersebut. Kebenaran nomor 4. Tuhan membawa sukacita yang besar. Lukas 2:10, kembali sekali lagi. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut. Dua kata-kata yang pertama. Aku membawa kepadamu berita baik dan yang akan memberikan sukacita besar kepada seluruh umat. Sukacita besar. Selepas pasukan Tambadaw-Sabang menang 2-1 ke atas JYP yang di Shah Alam pada 10 Julai tahun lepas, ahli-ahli pasukan dan penyokong-penyokong mereka berteriak, berlompat-lompatan, termasuklah mereka yang menonton live dari rumah. Kenapa? Oleh kerana selepas 7 tahun di Division 2, pasukan bola sepak negeri Sabah disenaraikan kembali dalam Liga Super Malaysia dan diakui sebagai satu daripada pasukan yang terkuat di negara ini. Melang sekali harus dihentikan oleh sebab masalah COVID-19 kan. Bilakah kita manusia akan tunjukkan kegembiraan yang sama terhadap Tuhan? Bertepuk tangan, berlompat-lompatan, berteriak dengan penuh gembira. Satu hari nanti, ia akan berlaku. Dan pastikan Anda di sana bersama dengan umat-umat yang sisa itu. Saya mau berada di situ. Kebenaran nomor 5. Tidak berat, Pak? Bagi kebanyakan kita, Tuhan dan agama amat berat kepada jiwa. Mereka penat, memikul beban perasaan bersalah, dan ultra keundangan legalisme tidak cukup baik untuk Tuhan. Risau tentang penghakiman. Saya diterima, saya tidak. Menggigil ketakutan, siapalah tahu mereka tidak diselamatkan. Kalau sahaja mereka memahami maksud sebenar ayat yang berikut ini. Marilah ke sisiku, wahai semua yang jerih lelah dan memikul beban berat. Aku akan memberikanmu kelegaan. Ambillah kuk daripadaku dan terimalah ajaranku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan tenang. Sebab kukku serba mudah. Easy bahasa Inggrisnya. Dan bebanku pun ringan. For my yoke is easy and my burden is light. Matius 11:28 hingga 30. Adakah Allah terlalu berat untuk Anda? Untuk saya? Untuk kita semua? Sukar benarkah untuk mengikutinya? Charles R. Swindoll, seorang pastor evangelikal, bukan Adventist, menceritakan kisah seorang lelaki yang sedang berjalan di sebuah terminal kapal terbang sebelum zaman telepon pintar dulu.
Seorang penumpang lain menghampirinya dan bertanya, "Maaf Tuan, jam berapa sudah nih?" Saya mau tanya, pukul berapa sudah sekarang? Lelaki yang ditanya menurunkan kedua bag yang dia sedang pegang, turunkannya, dan kemudian dia lihat pada jamnya. Lalu memberitahu waktu tempatan, waktu di Singapura, cuaca di London, dan keputusan terkini perlawanan bola sepak di Eropa. Terkejut. Lelaki yang tanya tadi, "Boleh tahan juga jam kamu. Nah, saya bagi kamu 500 ringgit. Jual saya jam kamu." Dia kata. "Maaf saja, jam ini saya tidak jual," kata orang tersebut. 1.000 lah. Nah, lelaki itu kata lagi, "Maaf Encik," katanya, "jam ini peninggalan mendiang bapak saya." Oke, tawaran terakhir, 5.000 ringgit. Last offer. Dan dengan cepat lelaki itu berkata, "Oke." Duit dan jam bertukar tangan, dan pembeli bergegas pergi. Amat gembira, tepat jam yang luar biasa. Dia sudah pergi agak jauh. Tetapi penjual tadi berteriak kepadanya. Sambil dia tunjuk pada 2 beg besar yang ada di lantai lapangan terbang tersebut. Penjual berteriak, "Jangan lupa, baterainya ada di sini. Ini baterainya," kata. Kita senyum dengar cerita tersebut. Ramai orang jatuh cinta dengan agama Advent pada awalnya. Yesus, kasih, pengampunan, surga. Siapa yang tidak tertarik dengan itu? Tidak lama kemudian ada orang yang bagi baterainya yang berat-berat. Satu senarai panjang peraturan gereja, ataupun mereka terlibat dalam politik gereja dan tiba-tiba keanggotaan Advent menjadi amat berat bagi mereka. Rasa-rasanya tidak berbaloi untuk menjadi seorang Advent. Tetapi Yesus berkata, "Karena perintah-perintahku menyenangkan dan beban yang kutanggungkan atasmu ringan." Matius 11:30. Ya, kalau Anda mengasihi Yesus, tidak berat, Pak. Kebenaran nomor 6. Tuhan benar dan betul. Daniel 9:14. Tuhan Allah kami sememangnya benar dalam segala perbuatannya. Semua perlakuan Tuhan adalah benar dan betul. Tapi kadang-kadang kita terpikir, kalaulah saya Tuhan, saya akan buat yang berlainan, Mbak. Saya memusnahkan saja si iblis. Saya campur tangan dalam sesuatu situasi, ataupun saya jawab aja doa orang yang perlu betul doanya dijawab dengan ya. Pada waktu 1000 tahun di surga nanti, apabila kita diperbolehkan untuk melihat dan dari permulaan hingga akhir, kita semua akan berkata, Tuhan Allah kami sememangnya benar dalam segala perbuatannya. Pada waktu itu kita akan lihat bahwa semua yang Tuhan lakukan benar, betul, dan tepat pada waktunya. Apabila konflik agung ini berakhir nanti, setiap ciptaan Tuhan yang pernah hidup akan menyembah sujud di hadapan Tuhan. Tuhan alam semesta yang difitnah dan disalah anggap itu, dan akan mengakui bahwa Tuhan sememangnya benar dan betul. Kebenaran nomor 7. Tuhan itu masuk akal. Tuhan itu logik. Matius 22:37 berkata, Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dan dengan sepenuh pikiranmu." Saya pernah berpikir bahwa Tuhan mau kita menurutinya walaupun apa yang dimintanya kelihatan tidak masuk akal. Mungkin saudara juga pernah terpikir sedemikian. Tidak perlu kita mengerti, kita ikut saja. Tidak.
Tuhan yang saya kenal itu mau semua yang dia minta lakukan itu, dan dia minta kita lakukan itu masuk akal. Tuhan mau kita mengasihinya dengan segenap pikiran kita. Tuhan berkata, mari kita bereskan perkara ini. Yesaya 1:18. Tuhan tidak mau kita merasa malu dengan keadaan diri kita. Semua hal yang kita katakan mengenai Tuhan atau gereja atau agama kita haruslah membanggakan, oleh karena itu masuk akal. Memang banyak yang kita tidak boleh mengerti hari ini. Memang banyak perkara yang kita tidak memahami. Tapi percayalah, setiap tuntutan Tuhan dari kita itu masuk akal. Kebenaran nomor 8. Tuhan adalah sahabat kita. Yohanes 15:15 berkata, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Aku memanggil kamu sahabat-sahabatku, karena segala perkara yang kudengar daripada Bapakku telah kuberitahu kepadamu. Luar biasa. Oleh sebab saya sudah kongsikan segala-galanya. Kamu bukan lagi hamba-hamba, kamu adalah sahabat-sahabatku, kata Tuhan. Pada malam sebelum dia disalibkan, Yesus menjelaskan jenis hubungan yang dia mau wujudkan dengan kita umatnya. Semua pernyataan kita mengenai Tuhan harus mengambil kira faktor ini. Hubungan Tuhan dengan kita bukan tuan hamba. Tuhan dan kita adalah sahabat yang rapat. Saudara-saudara, luar biasa. Kalau kamu ada sahabat yang rapat, kamu rela kongsikan apa yang ada dalam hati kamu. Dan kamu tidak memandang dia rendah. Kamu menghormati dan menerimanya sebagaimana dia ada. Kebenaran nomor 9. Allah Bapa dan Allah Anak adalah serupa. Yohanes 14:9 berkata, sesiapa yang telah melihat aku telah melihat Bapa. Jika Anda kenal Kristus, Anda sudah mengenali Allah Bapa. Kita tidak boleh membelah duakan mereka. Ini Allah Bapa, ini Yesus. Mereka sama baik. Mereka sama mengasihi. Dan kasih mereka kepada kita sama. Tidak ada yang mengasihi lebih atau kurang. Itu Tuhan yang sekenal. Kebenaran nomor 10 dan terakhir. Allah itu kasih. 1 Yohanes 4:8. Sesiapa yang tidak mengasihi sesama manusia tidak mengenal Allah, karena Allah itu kasih. Semua yang kita perkatakan mengenai Tuhan harus berlandas pada pernyataan Allah itu kasih. Dan kasih Tuhan itu sempurna. Dia mengasihi musuhnya. Kasihnya tidak berkesudahan, tidak ada hadnya. Tidak ada perbuatan yang begitu teruk yang boleh menyebabkan kita dikasih kurang. Tidak ada perbuatan yang begitu baik sehingga kasihnya bertambah-tambah. Dan tidak ada perbuatan, tidak dosa yang kita lakukan yang boleh menyebabkannya berhenti mengasihi kita. Luar biasa Tuhan yang sekenal itu. Dan hari ini saya ingin perkenalkan Tuhan tersebut pada saudara-saudari. Apabila kita bertemu dengan Tuhan di surga nanti, kita akan merasai bahwa kita pernah mengenalinya. Seperti mana kita dengan sahabat kita yang lama sudah tidak jumpa. Mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Bila kita bertemu, kita sambung cerita kita yang dulu. Kita kenal satu sama lain. Tadi saya katakan, bila kita berada di surga nanti, kita akan merasai bahwa kita pernah kenal orang ini, Yesus. Kita akan sadar bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dan kasihnya itu tidak pernah berubah sepanjang hidup kita. Apapun sikap kita terhadapnya.
pada masa-masa yang lalu. Saudara-saudari, pada hari ini saya telah kongsikan kepada saudara-saudari Tuhan yang saya kenal. Saya dibaptiskan kurang lebih 50 tahun yang lepas. Dalam perjalanan saya bersama dengan Tuhan, diombang-ambing oleh kemahuan diri sendiri dan dicoba oleh iblis. Ini yang saya tahu. Tuhan itu bukan pencuri. Dia datang untuk memberikan berkat dan keseronokan lebih daripada apa yang diberikan oleh dunia. Tuhan tidak menakutkan. Kita boleh datang kepada Dia. Oleh sebab Dia adalah berita baik. Dan Tuhan membawa sukacita yang besar. Dia adalah sumber kebahagiaan yang utama. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kepuasan di luar daripada Yesus. Yang kelima, kehendak Tuhan itu tidak berat. Bila kita mengasihinya, kita akan tunjukkan itu dengan perbuatan kita. Tuhan senantiasa benar dan betul. Tuhan itu masuk akal. Tuhan adalah sahabat kita. Dan Allah Bapa serta Allah Anak adalah serupa. Dan akhir sekali, Tuhan itu Maha Kasih. Itulah Tuhan yang diceritakan di Alkitab. Dan itulah Tuhan yang saya sembah sehingga hari ini. Bagaimana dengan Anda? Adakah Tuhan yang kamu sembah itu Tuhan yang serupa dengan Tuhan yang saya sembah? Tuhan yang menunggu saya hari ini datang kepadanya. Tuhan yang akan datang kembali dan membawa saya pulang ke surga bersama dengan Dia. Saudara-saudari, kiranya Tuhan bersama dengan Anda di mana saja Anda berada. Dan kiranya Tuhan yang diceritakan dalam Alkitab yang saya ceritakan tadi itu akan menjadi dan adalah Tuhan yang kamu, saudara-saudari, sembah semua. Jangan biarkan si iblis memutar belitkan gambaran sebenar Tuhan. Dan biarlah kita terus setia kepadanya sepanjang hayat kita. Tuhan memberkati. Selamat Sabat dan kita bertemu lagi. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan tadi dengan menyanyikan lagu Ingatkanlah Nama Yesus LPMI 238. Tolong orang yang benar.
Help